Okay, hello guys, so welcome to my class Learning with Trainer. Oke, jadi kalian semua pasti sudah pernah melihat drama ataupun teks drama yang pernah kalian baca. Nah, di sini saya ingin mengajak kalian untuk sama-sama membahas teks drama 22 by James Grant. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang characterization. Ya, di characterization sendiri kita akan membahas definisi, penyampaiannya, dan juga apa itu characterization secara lebih detail lagi. So, mari kita bahas sama-sama. Tetapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita melihat dulu objectives dari kelas ini. Yang pertama, kita bisa melihat dari kognitifnya terlebih dahulu. Kemudian bisa kita lihat juga dari skillnya. Kalian bisa baca masing-masing ya. Silahkan kalian putar kembali videonya. Oke, sekarang kita lanjut ke definisi. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di sini, the definition. Characterization is the representation of the traits, motives, and psychology of a character in a narrative. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, bahwa characterization itu adalah cara bagaimana author menyampaikan sifat, motivasi, dan juga psikologi dari karakter yang ada di dalam ceritanya. Bagaimana narator itu menyampaikannya ada banyak cara, bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan di sini kita akan membahas bagaimana penyampaian secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah secara langsung. So, direct characterization. The author directly describes a character's qualities. Such direct descriptions may come from a narrator, from another character, or through self-description by the character in question. Jadi penyampaian characterization secara langsung ini adalah penyampaian yang sesuai namanya disampaikan secara langsung, bisa dari naratornya sendiri atau dari karakter lain, maupun dari deskripsi karakter itu di dalam sebuah pertanyaan. Contohnya, kalau dari narator sendiri kita bisa melihat ketika ada skrip yang menggambarkan sosok karakternya, seperti contoh karakter ini berbadan besar, berwarna hijau, berotot, dan kekar. Atau mungkin juga kita bisa lihat dari karakter lain, contoh karakter A mendeskripsikan karakter B, bahwa karakter B itu adalah karakter yang cukup pemarah mungkin, atau karakter yang bisa berubah-ubah, atau karakter yang memiliki warna rambut yang berwarna terang, seperti itu. Atau mungkin dari pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ketika karakter itu ditanyakan berapa tinggi badanmu, atau bagaimana bagaimana sikapmu, seperti itu. Jadi sangat bisa dibilang sangat gampang untuk kita mengidentifikasi characterization secara langsung atau direct characterization. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam indirect characterization. In indirect characterization, rather than explicitly describes a character's qualities, an author shows the characters as he or she moves through the world, allowing the reader to infer the character's qualities from his or her behavior. Details that might contribute to the indirect characterization of a character are: the first one is character thoughts, and the second is character's actions, and the last is what the character says or their choice of words. Oke, jadi seperti namanya, characterization secara tidak langsung. Penyampaian secara tidak langsung ini adalah kita mengidentifikasi berdasarkan apa yang karakter itu pikirkan, apa yang karakter itu lakukan, dan apa yang karakter itu katakan, yaitu berdasarkan pemilihan katanya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang karakter itu pikirkan. Di sini kita membahas dari jenis sifat-sifat karakter itu. Contoh seperti ketika karakter itu mendapatkan suatu masalah dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Apakah karakter itu tergesa-gesa? Apakah karakter itu adalah karakter yang bijak, yang bisa memikirkan terlebih dahulu masalah itu lalu memikirkan solusinya. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi sifat karakter itu ketika menghadapi masalah. Itu adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi characterization secara tidak langsung melalui pemikiran karakternya.
Kemudian yang kedua, the character's action. Nah, kalau di sini agak gampang karena kita bisa melihat secara langsung atau kita bisa membacanya secara langsung. Contohnya ketika karakter itu misalnya suka memukul atau karakter itu suka bercanda, kita bisa menyimpulkan bahwa karakter yang suka memukul ini adalah karakter yang pemarah, atau karakter yang suka bercanda ini adalah karakter yang usil, karakter yang jahil. Kemudian yang terakhir adalah what a character says. Tahu apa yang karakter itu katakan. Di sini kita bisa melihat berdasarkan pemilihan kata yang dia pilih. Contoh, apakah karakter ini suka berkata kasar mungkin, atau kata-katanya tidak lembut. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dia bukan karakter yang ramah. Atau bagaimana jika karakternya ternyata karakter yang baik. Oh, berarti dia kata-katanya lemah lembut. Dia mengeluarkan kata-kata yang positive vibes. Nah, kita bisa melihat mengidentifikasinya berdasarkan apa yang karakter itu katakan. Itu adalah cara-cara kita untuk mengidentifikasi penyampaian karakter secara tidak langsung. Nah, perbedaan penyampaian karakter secara langsung dan tidak langsung ini memang agak sulit, karena yang secara tidak langsung ini memang benar-benar kita harus melihat apa yang disampaikan narator ini. Kita harus memahami konteks dari cerita itu. Beda dengan ketika kita menyampaikan secara langsung. Ketika kita mengidentifikasi penyampaian secara langsung, itu sangat jelas terlihat karena memang benar-benar disebutkan. Tapi kalau yang secara tidak langsung itu sulit untuk kita lihat. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk direct and indirect characterization. Kemudian kita lanjut ke round and flat characters. Di sini ada dua tipe jenis characters. Yang pertama adalah round. Round are complex, realistic, and unique characters. Kemudian ada flat. Flat are one-dimensional characters with a single overarching trait and otherwise limited personality or individuality. Oke, kita akan bahas dulu satu persatu. Yang pertama, round karakter. Round karakter ini adalah karakter yang kompleks, karakter yang realistis, dan juga unik. Nah, biasanya di round karakter ini pemeran utama itu adalah masuk kategori round karakter karena mereka memiliki lebih dari satu jenis trait, satu jenis sifat. Jadi bisa saja dia karakter yang ambisius, tapi dia juga karakter yang ceria, dan pokoknya karakternya itu kompleks, tidak hanya sekedar satu karakter doang. Nah, biasanya pemeran utama atau heroinnya atau pemeran pendamping itu bisa termasuk ke dalam round karakter, sahabat dari pemeran utama. Oke, yang kedua adalah flat karakter. Nah, di flat karakter ini biasanya adalah karakter yang menjadi cameo di dalam sebuah cerita, atau karakter yang gunanya adalah untuk mengembangkan sifat dari karakter utama, karakter pemeran utama. Contohnya misalnya ketika kita ada cerita di mana ada pemeran utama dibully oleh salah satu seorang temannya. Nah, pembuli ini adalah flat karakter karena karakternya di situ adalah dia karakter yang jahat, karakter yang bisa kita simpulkan karakter yang suka membuli. Nah, dari situ setelah karakter utama ini sudah terbully, sudah diejek, maka sudah tidak ada lagi peran dari karakter pembuli tadi, peran dari flat karakter. Jadi memang dia hanya muncul sekali, itu tujuannya untuk membuat karakter utama ini menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik, mungkin menjadi lebih kuat, seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan tentang round and flat karakter. Nah, sekarang kita akan sama-sama membahas drama yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu 22 by James Grant. Jadi drama ini bercerita tentang seorang veteran dari militer yang telah pensiun lebih awal. Jadi dia sudah tinggal di rumahnya dan sedang tidak bertugas lagi. Nah, veteran ini memiliki temperamen yang cukup pemarah, memiliki sikap yang cukup pemarah, sehingga dia memperlakukan keluarganya seperti seorang militer. Nah, premisnya adalah bagaimana seorang veteran ini memperlakukan keluarganya secara militer, seperti itu. Oke, sekarang ayo kita lakukan activity bersama-sama, yaitu mengidentifikasi karakter yang ada di dalam teks drama yang telah saya pilih, yaitu Steve si ayah dan juga Trey si anak. Nah, di sini saya hanya mengambil beberapa penggalan teks drama
untuk kita identifikasi sama-sama. Nah, yang pertama di sini kita bisa melihat karakter Steve. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa hanya terjadi perbincangan seperti biasa antara seorang ayah dan juga seorang anak. Kemudian jika kita melihat lagi di sini, Steve berdiri dan juga memberikan perintah atau dia menggunakan kata-kata order. It needs to be followed. Terus anaknya Trey mengatakan bahwa I'm not your soldier, this is in the army. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa memang Steve adalah orang yang pemarah, orang yang tegas. Kemudian di sini Trey menganggap bahwa dia diperlakukan seperti seorang tentara, padahal itu adalah ayahnya sendiri. Kemudian Steve juga marah itu dan mengatakan don't you turn your back to me. Steve lunges at Trey and drag him to the ground by his hair. Di sini bisa kita lihat bahwa aksi dari Steve itu sangat kasar kalau kita lihat dari sudut pandang antara seorang ayah dan juga anak. Lalu jika kita lihat di skrip selanjutnya, di situ Trey kembali ke dapur. Kemudian ibunya Kelly panik ketika melihat anaknya dan menyuruh untuk suaminya Steve meninggalkan dia. Terus habis itu Steve-nya di situ nyadar, are you okay buddy? I didn't realize. Steve-nya nyadar di situ, kemudian Steve-nya minta maaf, tapi Kelly hanya menyuruh untuk Steve pergi. Dan di sini yang bisa kita lihat adalah bahwa sifat dari Trey di dialog yang dibawa di situ Trey mengatakan whatever, I'm fine. Di situ kita bisa lihat bahwa memang Trey anak yang bisa kita katakan bahwa dia adalah anak yang penyabar dan dia tidak terlalu peduli dengan apa yang ayahnya lakukan kepada dia. Oke, sekarang kita masuk ke dalam assessment. Di sini soalnya pilihan ganda. Yang pertama, round characterization mengacu pada karakter yang A. memiliki sifat yang statis sepanjang cerita, B. mengalami perkembangan dan perubahan sepanjang cerita, C. hanya muncul sekali dalam cerita, atau D. menjadi tokoh antagonis. Saya akan memberikan waktu 5 detik. Oke, jadi jawabannya adalah B. mengalami perkembangan dan perubahan sepanjang cerita. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, round characterization biasanya memiliki lebih dari beberapa sifat dan mengalami perubahan, dan biasanya round characterization ini adalah karakter utama. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Flat characterization biasanya memiliki ciri A. kekuatan dan kelemahan yang seimbang, B. sifat-sifat yang kompleks dan mendalam, D. perkembangan karakter yang signifikan, atau D. sifat-sifat yang konsisten tanpa banyak perubahan. Saya beri waktu kalian 5 detik untuk menjawab. Ya, jawabannya adalah D. sifat-sifat yang konsisten tanpa banyak perubahan. Jadi memang flat characterization itu memiliki sifat yang hanya itu-itu saja sepanjang cerita. Jadi memang tidak ada karakter development di dalam flat characterization. Oke, untuk penilaiannya 50 poin untuk satu soal. Jadi jika kalian benar 2, maka poin kalian 100. Oke guys, mungkin itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, kita sudah belajar sama-sama tentang apa itu characterization. Kita sudah belajar tentang penyampaian characterization secara langsung dan tidak langsung. Dan kita juga sudah belajar tentang round and flat characterization. Dan yang terpenting, kita juga sudah belajar cara mengidentifikasi karakter di dalam sebuah drama. Yaitu drama yang saya pilih adalah 22 karya dari James Grant. Saya harap video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.